Halo sahabat-sahabat VTuber dan YouTuber sekalian dimanapun berada saat ini di seluruh Indonesia. Bagaimana kabar teman-teman sekalian semuanya? Saya selalu berharap dan berdoa teman-teman selalu dalam keadaan sehat, kuat, dan sukses dalam mengerjakan apapun. Amin. Ah, Teman-teman, untuk para VTuber, saya ingin menyampaikan sesuatu kepada teman-teman semua bahwa kemarin dan hari-hari ini adalah suasananya sangat panas teman-teman. Ya, sangat panas. Kenapa saya katakan demikian? Ya, khususnya para VTuber, antara manajemen dengan pihak regulator ya. Ini tadi malam saya mendapat banyak chat teman-teman ya, di grup dan banyak di-share. Kemudian saya pribadi masuk ke Instagram Pak Tongam ya. Lalu di Instagram Pak Tongam seperti ini teman-teman ya. Jadi ada dia buat semacam pengumuman lah ya, atau semacam pernyataan, dan ada 5 poin yang dibahas di dalam ya. Ada 5 poin yang dibahas. Intinya bahwa gini teman, kita lihat aja ya supaya. Yang pertama adalah di atas mengatakan ini, saya perlu meluruskan pemahaman Bapak dan Ibu yang keliru mengenai Satgas Waspada Investasi kan. Nah, khususnya bagi para VTuber yang punya pertanyaan mungkin ke SWI. Yang pertama adalah sampai saat ini kami belum memperoleh pemberitahuan dari pengurus VTube ya. Kedua, beberapa waktu lalu kami mengundang pengurus VTube untuk menjelaskan perkembangan perizinannya, namun pengurus VTube tidak hadir. Lalu yang ketiga, kami sudah sampaikan kepada pengurus bahwa VTube harus mengubah model bisnisnya dan seterusnya. Lalu keempat, apabila ada permasalahan mengenai VTube, Bapak Ibu agar tanya ke pengurus VTube, bukan ke Satgas Waspada Investasi ya, karena salah sasaran. Oke. Lalu yang kelima, ini kami menemukan adanya postingan pengancaman yang dilakukan oleh saudara Henny, nomornya 081315874143 di grup WA Diamond Club dengan kalimat ya, nanti kalau habis lebaran nggak jadi profile, kita bikin BBQ lah gitu ya. Itu yang maksudnya dimaksud ini yang mungkin Pak Tongam ya teman-teman ya. Saya ingatkan saudara Hani, ini ngomong Pak Tongam, untuk segera menghapus postingan tersebut dalam waktu 1x24 jam, apabila tidak ingin berurus dengan kepolisian. Terima kasih Bapak Ibu, semoga mengerti duduk permasalahannya dan dapat memahami kepada siapa bertanya mengenai permasalahan VTube. Jadi inilah yang membuat panas sekarang ini teman-teman. Khususnya juga ini terasa ke manajemen. Lalu di bawah itu ada langsung namanya, kamu tahu aku siapa. Tapi sebelum itu saya jelaskan dulu ini teman-teman ya. Ini yang nomor 5 yang saya mau jelaskan. Saya jelaskan satu persatu. Kemudian kan tadi yang per hari ini saya bacakan postingan Pak Tongam itu 11 jam yang lalu teman-teman ya. Nah, lalu kemudian pada 8 jam kemudian, 8 jam berarti 3 jam kemudian setelah Pak Tongam mengupload itu ya, membuat pengumuman dan pernyataan khususnya di bagian nomor 5 tadi. Nah, Ibu Agustin Henny ini membuat satu postingan mengomentari postingan Pak Tongam ya. Dikatakan seperti ini, selamat malam Pak Tongam, apa kabar, semoga Bapak sehat selalu. Saya Henny yang telah membuat postingan yang bertuliskan nama seseorang, di mana nama tersebut benar tetangga saya yang telah meninggal, akan tetapi melalui
keterlodoran saya, akhirnya postingan saya berubah jadi bahan candaan. Maka dari itu saya Hani memohon maaf yang sebesar-besarnya bila mana ada ketersinggungan dan berjanji untuk tidak mengulanginya lagi kepada yang bersangkutan. Mohon maaf sedalam-dalamnya. Postingan tersebut sudah saya hapus, terima kasih. Oh, artinya ini Ibu Heni yang dimaksudkan mungkin oleh Pak Tongam ya teman-teman ya. Jadi dia telah menghapus seperti yang permintaan Pak Tongam, akhirnya sudah tidak ada permasalahannya. Kalau saya lihat kan sudah diikuti juga oleh Ibu Heni. Itu kan di 8 jam yang lalu. Pak Tongam memposting 11 jam yang lalu, berarti ada 3 jam kan setelah Pak Tongam mengumumkan itu ya. Nah jadi kemudian lanjut seperti ini. Oh iya, sama aja teman-teman ya. Dia sudah menghapus ya di WhatsApp-nya itu, artinya sudah aman. Dan saya sempat baca juga bahwa dia telah meminta nomor WhatsApp Pak Tongam untuk mengirimkan buktinya itu ya, kalau misalnya Pak Tongam ingin lihat. Artinya di sini sudah aman menurut saya teman-teman. Karena apa? Karena dia telah menghapus dan mengikuti permintaan Pak Tongam, dan itu belum sampai 21 kali 24 jam. Artinya 3 jam setelah itu langsung dihapus. Nah, kita berikutnya teman-temannya kita lihat yang lain lagi. Nah, di bawah postingan Pak Tongam itu ada, kamu tahu aku siapa? Dia berkomentar gini, Pak, dia tag Pak Tongam, ini salah satu leader penyebab kegaduhan. Saya disebutkan kan di tag Instagram saya. Cek aja lagi video-video YouTube-nya Pak, seolah-olah memprovokasi untuk menyalahkan regulator. Tindak tegas aja Pak, saya tidak berani pakai akun asli Pak, saya tidak berani pakai akun asli Pak ya. Jadi ini kamu tahu siapa? Ini berkomentar ke Pak Tongam, lalu dia laporkan saya kan. Nah, dia lapor lagi ya, saya bisa berandai-andai lah ya, saya ngerti kan. Artinya apa? Dia sendiri tidak berani untuk menampilkan siapa profilnya dia. Lalu kalau memang akan direspon, ya pasti kalau saya ingin menanggapi laporan itu, saya akan mencari tahu siapa yang melapor, ya kan. Lalu teman-teman bisa mencek channel YouTube saya dan memperlihatkan di mana saya membuat kegaduhan. Saya kan sudah bilang, dari channel saya itu semua yang saya ngomongkan, saya berani mempertanggungjawabkan setiap kalimat, kata demi kata yang saya sampaikan. Ya, kegaduhan mana? Bukankah justru saya berpandangan bahwa sekarang gini, kalau saya memberikan informasi yang saya tahu dari manajemen yang saya sampaikan, apakah itu satu kegaduhan? Otomatis ini haters kan? Yang harusnya berhak melapor itu adalah member. Kalau misalnya ada yang saya merasa saya rugikan, mana bukti-buktinya? Ya kan? Lalu misalnya dia mengatakan gini, seolah-olah memprovokasi untuk menyalahkan regulator. Anda bisa cek channel saya. Itu ketidaktahuan saya. Jadi wajar ketika saya bertanya, karena ada hal-hal yang misalnya yang regulator sampaikan yang memang menurut saya harus pertanyakan. Ya, saya bertanya. Ngapain mau diproses? Inilah maksud saya, orang-orang yang justru inilah yang hanya membuat kegaduhan menurut saya. Ya, saya sebagai seorang warga negara Indonesia dan sebagai seorang member VTube, ya berhak bertanya dong. Dan sebagai seorang kreator, masa dengan hanya bertanya, lu seenaknya melaporkan dan mensolimi orang, iya kan? Aduh, pakai otak dong ya. Jangan sampai ini, saya sarankan ini, kamu tahu aku siapa? Akunnya aja palsu kan? Nggak berani, iya kan? Nah, terus teman-teman, kita lihat respon berikutnya ya. Nah, di sini juga teman-teman ada si TT yang ubanan itu kan berkomentar, mantap Pak Tongam. Lalu di bawahnya tuh Rahmat 0803, kenapa jadi pada saling lempar bola ya? Salah satu pasti benar dan nggak mungkin dua-duanya benar. Semoga ada jalan keluar terbaik ya. Nah, jadi teman-teman, ini yang menarik untuk saya akan bahas ya, yang disampaikan, yang di komentar oleh Rahmat 0803. Kenapa?
karena betul yang disampaikan. Jadi sekarang di sini terlihat kesan bahwa ada saling lempar bola. Di sisi lain, manajemen telah menyampaikan bahwa semua sudah selesai, tinggal nunggu regulator untuk ketuk palu kan. Nah, di lain sisi, barusan kita melihat yang diposting oleh Pak Tongam. Jadi apa yang terjadi teman-teman? Ini adalah membuat kita dan juga saya pribadi bertanya apa yang sebenarnya terjadi. Saya sebagai seorang member pasti ingin tahu kan yang sebenarnya terjadi. Maka ada beberapa yang berkomentar di video saya mengatakan gini, mengirimkan saya pesan WhatsApp mengatakan gini, coba kalau bisa diadakan saja pertemuan langsung SWI dengan pihak manajemen ya, untuk mengadakan acara live, untuk memberikan masing-masing mengklarifikasi. Dan benar juga teman-teman. Nah, jadi ini yang sangat diharapkan oleh teman-teman kita, khususnya para VTuber ya. Jadi sangat menarik teman-teman, dan ini membuat panas situasi sekarang. Lalu ada yang berkomentar juga seterusnya, yaitu ada William Leo mengatakan, ini Pak perlu diperingati juga, lihat kontennya ya, saya yang dimaksud di tag saya. Lalu saya respon ya, sembarang bicara lu, apa dasar lu mau mempermasalahkan. Kalau ada apa-apa dengan akun saya ya dia yang saya tuntut ya, itu ya. Sebenarnya saya hanya memperingati dia supaya berhati-hati dalam berkomentar, karena bagaimanapun juga ketika kita berkomentar harus kita punya pertanggungjawaban, dan kita harus pertanggungjawabkan setiap apa yang kita ngomongkan. Ya, saya hanya memperingati dia untuk berhati-hati dalam berkomentar ya. Nah, kemudian berikutnya ada kamu tahu siapa, itu men-tag beberapa nama saya dan juga Pak Tongam ya teman-temannya. Kemudian juga masih ada lagi Great Habit menyebut Anda dalam sebuah komentar ya, yang men-tag nama saya dan Bang Ferry Kunya juga ya. Intinya apa? Mereka ini merasa tidak apa ya, mereka menganggap bahwa saya dan teman-teman ini melakukan kegaduhan. Padahal saya adalah seorang YouTuber member yang berhak meluruskan setiap apa yang disampaikan oleh misalnya haters. Lalu mereka ini yang saya menilai menjudge seseorang dari sepihak. Menurut saya mereka ini membuat kerugian buat saya juga. Kenapa? Karena tidak ada yang bisa melarang saya untuk membuat suatu misalnya konten dari channel saya teman-teman. Menurut saya ini adalah mencoba menjatuhkan para leader-leader dan khususnya juga saya. Dan saya mau sampaikan gini, kalau kita berbeda pandangan, saya sarankan ngapain sampai ingin menjatuhkan seseorang, khususnya saya ya. Dan saya pribadi tidak pernah merasa bahwa apa yang saya sampaikan dari channel saya itu adalah semua ada dasarnya, iya kan? Jadi selalu mengatakan bahwa jika ada orang mempermasalahkan itu, silahkan dengan bukti-bukti yang ada, misal dari channel saya, dan saya akan mengikuti semuanya teman-teman. Dan khususnya yang tidak senang dengan apa yang saya sampaikan, tapi tentunya Anda pun siap untuk memberikan dan mempertanggungjawabkan apa yang Anda sampaikan ya. Dan saya ingin menyampaikan kepada teman-teman khususnya para VTuber seperti ini, bahwa kita berhak untuk melakukan misalnya apa yang kita mengerjakan di VTube. Dan kalau sampai sekarang ada masalah terjadi seperti ini, ya kita mencari jalan keluarnya seperti apa. Karena bagaimanapun juga ini adalah bagian daripada untuk merubah hidup kita. Banyak member-member yang telah tertolong di VTube di masa pandemi ya, mendapatkan hasil dan bisa merasakan manfaat daripada VTube. Lalu otomatis banyak orang bertanya seputar hal ini, baik itu kepada manajemen, baik itu kepada regulator. Dan saya sebagai seorang member dan sebagai seorang kreator, saya harapkan ini ada titik terang, manajemen bisa memberikan informasi yang benar-benar terjadi,
Dan juga saya sarankan jangan ada saling seolah-olah apa? Saling yang tadi disampaikan oleh suatu yang berkomentar dari Rahmat 0803 bahwa jangan ada saling seakan-akan ada saling lempar bola, ya. Jadi kita bingung, kita mau yakin kepada siapa? Sedangkan orang mengharapkan yang terbaik, teman-teman. Kita harapkan ada solusi yang terbaik, teman-teman, ya. Karena itu tujuan kita. Saya pribadi mengharapkan adanya VTube untuk membantu perekonomian teman-teman kita, saudara-saudara kita yang lagi terdampak pandemi, teman-teman. Ya. Jadi kalau misalnya ada orang yang mencoba menekan saya dengan seolah-olah melaporkan dan mencoba memperkeruh suasana, ya silahkan. Buat saya nggak ada masalah, ya. Kan saya selalu bilang bahwa kita akan bermain, ya. Lalu kita akan lihat, teman-teman, ya. Ini akan digoreng lagi oleh haters yang akan memperkeruh suasana di masa sekarang ini. Coba lihat, ya. Akan ada lagi yang orang yang akan pakai baju merah tampil, teman-teman, ya. Menggunakan baju merah lagi, lihat aja, ya. Karena ini adalah berita hot lagi, kan. Cuma gini, kita sesama warga negara Indonesia, cobalah kita belajar saling menghargai. Jangan hanya membuat suatu kegaduhan, membenturkan ini dengan ini dengan ini, ya. Khususnya saya, kalau Anda yang berkomentar-komentar di Instagramnya Pak Tongam, dan saya rasa Instagram Pak Tongam ini akan ramai. Karena apa? Ada haters dan ada VTuber di sana, teman-teman, ya. Dan saran saya juga, para petinggi-petinggi bisa bijak menanggapi semualah, ya. Dan saya percaya Pak Tongam itu adalah orang yang punya pertimbangan, dan saya yakin Pak Tongam adalah orang yang bijaksana, teman-teman, ya. Dan semuanya kita harapkan ini semua berjalan dengan baik. VTube bisa on kembali diharapkan oleh banyak orang, dan kita mencoba sekali lagi berpikir positif untuk semua hal ini. Dan jangan terpancing dengan apa yang dilakukan oleh haters yang selalu mencoba memperkeruh suasana, mencoba membuat propaganda, membuat opini. Nah, tujuan kita di VTube adalah hanya satu, adalah baik, mengubah perekonomian masyarakat di tengah pandemi. Tidak ada hal lain. Bukan seperti tuduhan para haters dengan bermaksud melakukan penipuan dan ini kan. Kan haters itu yang selalu mengangkat hal itu. Dan kenapa misalnya ada yang mencoba teman-teman yang apakah kalau memang itu benar VTuber yang ingin ke OJK, yaitu karena mungkin merasa kalau itu memang benar VTuber, dia ingin merasa ingin mengetahui masalah apa yang sebenarnya terjadi, teman-teman. Dan ini adalah suatu babak, bukan lagi babak baru, babak selanjutnya akan terjadi ke depan. Dan luar biasa VTube ini, teman-teman, ya. Oke, semoga video ini, teman-teman, yang saya sampaikan kali ini bisa mencerahkan teman-teman semua, bermanfaat buat teman-teman semua. Dan mari kita merespon dan bersikap bijak untuk menghadapi hal ini, teman-teman, ya. Tetap kuasai diri kita, teman-teman, kuasai hati kita. Jangan melakukan hal-hal yang di luar dari yang tidak kita inginkan, teman-teman. Kita tetap menghargai proses ini, jangan berprasangka buruk. Saya percaya bahwa semua akan indah dan ada jalan keluarnya, teman-teman. Indah pada waktunya. Oke, teman-teman, saya memberkati Anda semua. Sukses buat Anda semua.